Sharp Aquos V6 di tahun 2022 harganya barunya cuma 1,2 juta aja. Itu resmi lagi. So, apakah dari 1,2 juta ini bisa berkompetisi dengan Redmi 9A dan entry-level lainnya? Yuk mari kita langsung aja review si Sharp Aquos V6 di tahun 2022. Let's go. Halo guys, saya Mugas dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos V6. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, gue mau minta maaf kalau misalnya kalian bisa ngedenger ada suara kayak bangunan lagi ngerenov gitu. Sorry about that, dan juga kalau misalnya kalian ngedenger suara orang atau suara hujan karena lagi rada rame di rumah gue, so I'm sorry about that ya sebelumnya. So ya, mari kita langsung masuk ke si reviewnya. Yang pertama, seperti biasa mari kita bahas si harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli HP ini di 1,2 juta aja. Ini tuh kondisinya pastinya full set, baru, dan yang paling penting barangnya resmi. Bisa kita lihat, very nice. So, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh wallpapernya juga di deskripsi. Ini tuh by the way, yang RAM-nya 3GB dan internal storage sebesar 32GB, udah ada ekspansi memori. So, untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Helio G25 MediaTek dan fabrikasi sebesar 12 nm, layar 6,52 inci HD display, terus punya PPI sebesar 269, ada NFC, mantap, Android 12, headphone jack, dan juga sudah pakai USB Type-C juga. Terus dia itu punya baterai sebesar yang jumbo 5000 mAh battery. Oke, desain dan displaynya. So, pertama untuk si build-nya sendiri, ini pastinya full terbuat dari plastik ya. Tapi untuk build-nya menurut gue ini cukup kokoh, lumayan enak dipegang juga di tangan, kerasa solid banget. Untuk beratnya sendiri juga ini menurut gue pas banget. Nggak terlalu berat tapi nggak terlalu enteng juga. Kalau bisa kita coba ukur, bisa kita lihat beratnya tuh di 187 gram tuh, kelihatan? Jadi ya, beratnya juga menurut gue sangat bagus. Pas banget di tangan. Dan untuk desainnya sendiri gue lumayan suka. Memang desain depannya agak sedikit tua ya di tahun 2022. Dia itu masih pakai dewdrop dan juga bezel bawahnya masih tebal banget. Tapi HP di harga segini emang masih gitu semua, jadi gue nggak bisa komplain banyak. Untuk di bagian belakang menurut gue desainnya cukup oke juga. Dia tuh simple ya, gak warna-warni, gue suka banget. Hanya simple, warna biru aja, biru tua gitu, ada kayak sparklingnya, cukup simple dan juga menurut gue cukup bagus desain belakangnya, gue lumayan suka. Frame sampingnya juga dia tuh matte gitu, jadi bukan glossy, jadi gak ada kayak fingerprint gak jelas untuk di bagian frame samping. Dan untuk one-handed usage juga ini masih cukup oke, karena dia itu menurut gue gripnya cukup bagus berkat dari plastik ya, bukan dari kaca, jadi gripnya cukup oke. Cuma memang karena ini HP-nya cukup besar, gue masih rekomend two-handed usage daripada one-handed usage. Dan untuk NFC yang pastinya ada, bisa kita lihat ya, logo NFC-nya nyala. So, NFC yang pastinya bisa bekerja dengan baik. Dan untuk si fingerprint-nya juga, ini HP yang ada NFC juga ada fingerprint di harganya. Kayaknya nggak ada HP lain yang bisa kayak gitu deh di harga yang sama. Tapi ya, untuk fingerprint-nya bisa kita lihat posisinya di belakang. Untuk kecepatannya, untuk HP entry level, cukup cepat ini. Cukup cepat dan juga cukup reliable. Very nice. Nah, terus untuk si display-nya sendiri, ini juga menurut gue display-nya cukup bagus. Ya, bisa dibilang ini menurut gue at least sedikit lebih baik daripada Redmi 9A. Tapi nggak beda jauh kok. Overall bisa kita lihat gambar masih kelihatan cukup oke walaupun punya view angle yang kurang bagus. Tapi gambar kelihatan cukup clear, cukup sharp, dan juga punya warna yang cukup oke. Nah, terus untuk visibility di bawah sinar matahari, kalau dalam kondisi mendung, bisa kita lihat kondisi mendung sekalipun agak sedikit gelap ya di full brightness. Tapi masih sangat usable dan masih bisa kelihatan kalau menurut gue. Masih cukup oke lah. Dan yang terakhir untuk si keyboard touch delay atau overall sensitivitas layar ini nggak ada masalah sama sekali ya. Layarnya menurut gue sama seperti HP Sharp lainnya. Sharp itu selalu punya layar yang cukup bagus, cukup sensitif, dan juga buat ngetik keyboard ini kerasa enak banget. Cuma memang untuk haptic feedback-nya ini sangat murah ya. Wajar banget untuk harganya. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Ini salah satu yang gue sedikit disappointed, tapi untuk harganya sih cukup oke lah ya. Pertama, untuk audio quality headphone jack, ini menurut gue cukup oke. Dia punya suara vokal yang jernih, bass yang oke, dan juga soundstage yang cukup bagus. Karakter suara juga ini lebih ke arah balance. Dan untuk amplifier-nya, ini sayangnya menurut gue mediocre. Gue coba tes pakai IEM yang enteng banget untuk di drive, Moondrop 2, itu di volume 60% baru kerasa keras banget. Untuk reference aja guys, kalau di HP biasa tuh, volume 40% udah keras. Jadi ya, amplifier memang bukan yang terbaik. Dan untuk kata speakernya juga ini hanya mono yang pastinya, tapi untuk harganya menurut gue cukup oke. Ya bisa bersaing dengan Redmi 9A atau Redmi 10A, tapi gue masih lebih prefer HP kedua tersebut. Dia punya soundstage atau sound signature yang lebih ke arah balance dengan sedikit bright, vokal yang crispy tapi nggak sampai hancur banget, masih cukup
kedengarannya masih cukup oke, nggak sampai nusuk, dengan bass yang flat. Terus dia punya soundstage yang menurut gue sangat sempit. Untuk full volume ini juga, ini bisa super duper keras, tapi gue nggak rekomen karena di full volume ini sangat keras banget sampai distorsinya kedengaran banget. So, untuk sampel audionya gue bakal tes di volume sekitar 60%-an. Ini dia speaker testnya. Oke, kamera quality, simpel aja. Kamera belakang dia itu triple kamera, tapi lebih tepatnya hanya single ya. Karena rear kameranya tuh 13 megapiksel dan kamera keduanya tuh hanya 2 megapiksel depth dan juga makro kamera. Sedangkan di depan dia itu hanya 5 megapiksel front facing yang bisa ngedekode di 1080p 30 fps. Untuk kualitas main kamera belakangnya ini untuk harganya menurut gue cukup bagus guys. Overall gambar kelihatan jernih, enak dilihat dengan dynamic range yang oke dan juga warnanya cukup natural. Cuma memang ini di beberapa foto sih gambar agak terlalu over sharpen ya. Menurut gue kurang bagus. Dan untuk foto walleye juga ini yang pastinya nggak ada night mode, wajar banget di harganya. Jadi foto memang kelihatan gelap dan juga banyak noise. Terus juga di beberapa foto, terutama kalau misalnya fotonya terlalu gelap, ini HP nggak bisa fokus sama sekali. Tapi kalau misalnya di foto yang ada sedikit lampu jalan misal, bisa kita lihat tuh, masih bisa nangkep fokus dan juga nggak ada lens flare, which is very nice. Nah untuk si foto selfie ini juga, ini menurut gue untuk harganya, surprisingly cukup bagus. Gambar kelihatan oke, jernih dan juga punya warna yang bagus. Dan juga guys, ini gue lumayan surprise kalau misal foto di background cahaya yang terang, ini kamera masih bisa fokus ke subjek. Sangat impresif. Dan untuk si video recording ini bisa ngedukung sampai resolusi 1080p 30 fps. Ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Alright. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K, 4K sih, 1080p 30 fps. Mana ada 4K di HP entry level, my bad. So ya, 1080p 30 fps guys, begini kualitasnya. Stabilisasinya kan bisa lihat ya, ini jalannya juga agak bergelombang. Yang pastinya stabilisasi ada, tapi nggak sebagus kayak I don't know HP flagship ya. No shit, ini harganya cuma berapa? Fraction 5% dari HP flagship zaman sekarang. So ya, tanya kami misalnya gimana kualitas audionya juga, gue suaranya gimana. Langsung kita moving on ke si gaming performance ya guys. Alright, gaming performance. Ini bakal brief aja. Ini tuh chipsetnya Helio G25, bukan chipset yang bisa main game. Jadi gue bakal digabungin aja tesnya main game performance dan juga rhythm game. Gue tes main game Arcaea. Bisa kita lihat ini untuk performanya gak ada masalah sama sekali. Sangat smooth, gak ada problem, gak ada stutter. Dan untuk si sensitivitas layar buat main rhythm game juga ini sangat bagus ya. Sama seperti HP Sharp lainnya yang pernah gue review, gak ada touch ataupun audio delay, kerasa responsif dan enak dipakai. Ya memang gue bisa bilang ya HP Jepang tuh kalau masalah rhythm game sih gak ada masalah sama sekali. Sharp, LG, kok LG sih? LG mah Korea. Sharp, Sony, Fujitsu gak pernah ada masalah. Oke, moving on ke si UI experience. Ini UI-nya guys, yang lumayan bagus juga. Dia itu right out of the box sudah di Android 12, bisa kita lihat. Android 12. Dan juga pas gue beli HP ini, gue udah dikasih sistem update. Jadi sistem update juga ini lumayan frequent ya, cukup bagus. Dan untuk si UI-nya sendiri ini memang bukan stok Android, dia itu pakai Sharp UI. Tapi menurut gue Sharp UI-nya sendiri ini nggak terlalu berat ya, cukup enteng, masih ada bau-bau Android-nya. Maksud gue masih ada bau-bau stok Android-nya, bisa kita lihat. Seperti si notification-nya tuh masih ada kayak versi Android 12, cuma lebih simple ya. Jadi ya, ini kelihatannya nggak terlalu berat banget, dan juga memang ini kerasa banget juga untuk si day-to-day usage, ini UI-nya nggak terlalu berat. Nggak kayak di Xiaomi Redmi 9A ya, yang pakai MIUI. Ini mau dipakai day-to-day usage, kalau misalnya untuk buka aplikasi enteng dan aplikasi bawaan Google sih masih cukup responsif dan cukup smooth, kayak Instagram atau YouTube. Tapi kalau misalnya buka aplikasi yang lumayan berat tuh, kayak Tokopedia, itu memang agak sedikit chugging ya, awal-awal agak sedikit nge-lag, dan juga pas navigasi juga nggak sesmooth yang gue kira. Dan untuk si Wi-Fi-nya, buat yang penasaran, ini pastinya HP entry level, jadi jangan expect Wi-Fi-nya L1. Bisa kita lihat ini Wi-Fi-nya tuh di L3 ya, tuh kelihatan L3. So, last but not least, mari kita bahas si battery life-nya. Ini pastinya strong point HP ini ya, atau HP entry level in general. Baterainya besar banget di 5000 mAh battery, mantap. Cuma sayangnya nggak ada fast charging.
Itu bakal jadi drawback yang besar banget. Nanti kita bakal balik lagi ke topik itu. Sekarang mari kita bahas untuk si ketahanan baterai sendiri. Ini baterainya super impresif guys. Ini baterai bisa tahan pretty much 3 hari buat pemakaian gue yang sangat enteng ya, hanya sosmed dan nonton video YouTube. Ini bisa tahan 3 hari pretty much. Insane banget. So, untuk charging speednya guys, ini charging speednya memang salah satu kelemahan dari HP ini ya. Gue ngecas dari 0%, gak ada baterai sama sekali, sampai 100% itu butuh waktu 3 jam 5 menit. So, untuk charging speednya memang ini sangat-sangat lambat banget. Tapi sekali lagi wajar lah untuk harganya. So, cuma segitu aja video reviewnya. Konklusinya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Menurut gue sih guys, Sharp Aquos V6 ini benar-benar super duper mega ultimate worth it banget untuk dibeli yang pastinya. Ini di kelas entry level sih menurut gue guys. Harganya dan juga spek yang dikasih sangat bagus. Kenapa? Karena Sharp Aquos V6 guys di harga 1,2 juta aja, ini superior hampir di segala sisi dibanding kompetitor lainnya HP baru di harga yang sama. Dia punya RAM yang lebih besar, UI yang lebih simple, kamera lebih baik, NFC, fingerprint, dan juga sudah pakai USB Type-C. Sangat insane banget untuk harganya. So ya, in conclusion, ini sih menurut gue HP underrated banget guys. Buat kalian yang lagi nyari HP di harga 1,2 jutaan, daripada Redmi 9A sih gue lebih rekomen HP ini. Lebih future proof lah, lebih modern. Anyway, cuma segitu ya videonya. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Goodbye.